Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Erika Firdausi dari kelas Matematika 2021D dengan NIM 21030214005. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan politik. Pancasila sebagai sistem etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Nilai moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik dan atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nilai moral dan norma. Nilai memiliki arti kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, atau nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Menilai artinya menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Keputusan memiliki arti nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Max Keller, nilai-nilai ada tidak sama tingginya. Artinya, nilai kenikmatan terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Nilai kehidupan berarti terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misal kesegaran jasmani dan kesehatan serta kesejahteraan umum. Nilai kejiwaan ya artinya terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Menurut Nota Nagoro, pembagian nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, artinya segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian yang ada itu dibagi menjadi 4. Pengelompokan nilai. Nilai berdasarkan nilai dasar atau ontologis, artinya hakikat esensi intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan untuk berasal dari Tuhan. Nilai instrumental. Pedoman yang dapat diukur dan diarahkan jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral.
Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Yang ketiga, nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Definisi etika, etika merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran dan pandangan moral, kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada aturan-aturan kesusilaan. Etika dibagi dua, yaitu etika umum dan khusus. Dalam etika khusus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu individu dan sosial. Definisi etika politik. Etika politik adalah nilai-nilai moral dalam segi politis yang disepakati bersama dan dilaksanakan untuk kebaikan bersama. Nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara termasuk moral, penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintah negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara, sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggara negara, di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, kehidupan sosial merupakan tujuan dari kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Implikasi nilai Pancasila sebagai sumber etika dan politik. Ketidakjelasan secara etis dalam berbagai tindakan politik membuat keadaan publik mengalami kehancuran, sehingga mengakibatkan wajah masa depan bangsa ini kabur karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya etika politik bangsa mengacu pada nilai-nilai Pancasila, di antaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan etika politik Pancasila. Yang pertama, peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Yang kedua, pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila kelima. Yang ketiga, dalam menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila ke-1. Permasalahan inti politik suatu tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan, namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh
orang-orang yang meyakininya. Demikian adalah pengertian politik secara ilmiah. Prinsip etika politik yang pertama pluralisme, yaitu suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, ras, suku, ataupun budaya. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan bangsa. Yang keempat, keadilan sosial. Etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Adapun definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Contoh penerapannya yaitu mengamankan dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. Peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi kesempatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Yang keempat, dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan sila yang pertama, yang 5, permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan. Namun, politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Demikian adalah pengertian politik. Secara ilmiah, adapun pengertian politik secara non-ilmiah, yaitu yang memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kasus pelanggaran Pancasila. Yang pertama, terlibat penjabat yang terlibat dalam tindakan pidana korupsi. Yang kedua, penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, elit politik yang terjerat kasus namun mendapat perlakuan khusus selama proses peradilan dan menjalani masa hukuman. Yang keempat, pengalihan isu untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks. Yang kelima, serangan fajar atau gratifikasi berkedok bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat politik. Yang keenam, negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Daftar Pustaka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi Penerbit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi ISBN 97864700207 halaman 1-326. Yang kedua, tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI nomor 067-JTI-97, anggota APPTI nomor 133-KTA-APPTI-X-2015.
Kampus Unesa Ketintang, Gedung C15, Surabaya. Nomor telepon seperti tertera di layar dengan EXP 102 dengan fax 031 8288598, ISBN 978602449 halaman 207 sampai 256. Dan juga daftar pustaka ini berasal dari situs website guruppkn.com. Contoh Pancasila sebagai etika politik dengan diunduh Minggu 31 Oktober 2021 jam 3 WIB. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam.